3. Perkenalkan, nama saya Gita Farasliasti, NIM 21050400061. Yang pertama, materi tanggung jawab transportasi barang dan penumpang. Tanggung jawab dalam transportasi barang dan penumpang mencakup berbagai aspek, termasuk keselamatan, keamanan, dan ganti rugi atas kerugian. Prinsip tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan terhadap keselamatan dan keberadaan aturan, tanggung jawab penyelenggara dan pengawasan dalam operasional angkutan. Pengaturan dalam konteks pengangkutan melalui laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dijelaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta terhadap musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Tanggung jawab ini meliputi yang pertama, kewajiban kehati-hatian. Yang kedua, kelayakan laut, di mana pemilik kapal diwajibkan untuk memastikan bahwa kapalnya layak berlayar dan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, pengangkut harus memeriksa kargo untuk memastikan bahwa kargo dikemas dan disimpan dengan benar. Yang keempat, pemilik kapal dan pengangkut umumnya dilindungi dari tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerusakan atau kehilangan kargo tersebut. Pengangkutan penumpang melalui laut juga melibatkan tanggung jawab khusus bagi pemilik kapal dan pengangkut berdasarkan hukum maritim yang meliputi yang pertama, pemilik kapal dan pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana transportasi yang aman bagi penumpang. Yang kedua, kepedulian penumpang. Yang ketiga, maskapai harus memastikan bahwa kapalnya dapat diakses oleh penumpang. Keempat, pemilik kapal dan pengangkut dilindungi dari tanggung jawab yang tidak terbatas atas klaim penumpang melalui berbagai batasan hukum. Materi selanjutnya yaitu materi perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Perusahaan penunjang di bidang pelayaran merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian suatu negara. Perusahaan pelayaran berperan dalam distribusi barang dan jasa antar wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jenis-jenis perusahaan penunjang di bidang pelayaran yaitu yang pertama, perusahaan galangan kapal, yang dimana perusahaan galangan kapal ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. Yang kedua, perusahaan jasa angkutan laut, yang dimana perusahaan jasa angkutan laut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan laut. Yang ketiga, perusahaan jasa bongkar muat, yang dimana jasa bongkar muat ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang di pelabuhan. Yang keempat, perusahaan jasa pergudangan. Perusahaan jasa pergudangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kelima, perusahaan jasa asuransi. Yang keenam, perusahaan jasa asuransi ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa asuransi untuk kapal dan barang-barang yang diangkut melalui jalur laut. Dan yang ketujuh, perusahaan jasa konsultan. Dan yang ke-8, peran perusahaan penunjang di bidang pelayaran. Peran penting perusahaan-perusahaan penunjang di bidang pelayaran yaitu menyediakan kapal yang layak laut. Yang kedua, menyediakan jasa angkutan laut. Yang ketiga, memperlancar proses bongkar muat barang. Selanjutnya, materi penanganan bahaya laut, penubrukan, pecahnya kapal, pendamparan kapal, dan diketemukannya barang-barang di laut. Penanganan bahaya laut merupakan upaya untuk mengatasi situasi darurat yang terjadi di perairan laut, seperti penubrukan, pecahnya kapal, pendamparan kapal, dan diketemukannya barang-barang di laut. Yang pertama, penubrukan. Penubrukan adalah kejadian ketika dua atau lebih kapal muncul di perairan laut. Langkah-langkah untuk menangani penubrukan ini yaitu yang pertama, evaluasi kerusakan, yang kedua, evaluasi kondisi awak kapal, dan yang ketiga, komunikasi. Seterusnya, pecahnya kapal. Pecahnya kapal dapat terjadi karena berbagai faktor seperti cuaca buruk, kelelahan struktural, kerusakan mekanis, atau kesalahan manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani situasi tersebut, yang pertama, evaluasi kerusakan, evaluasi awak kapal, dan ketiga, pemadam kebakaran. Yang
Selanjutnya, pendamparan kapal. Pendamparan kapal adalah tindakan untuk menyelamatkan kapal yang mengalami masalah teknis atau kerusakan mekanis di laut. Yang selanjutnya, diketemukannya barang-barang di laut. Dalam beberapa kasus, barang-barang dapat diketemukannya mengapung di laut. Barang-barang ini mungkin berasal dari kapal yang karam, kecelakaan laut, atau kejadian lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.